Bumi diperkirakan terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu. Perkiraan ini didasarkan pada penanggalan radiometrik batuan di bumi, meteorit, dan material bulan. Sedangkan terbentuknya alam semesta menurut teori Big Bang mengemukakan bahwa alam semesta bermula sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu dari satu titik tunggal yang sangat padat dan panas, serta terjadi sebuah ledakan besar. Setelah itu, alam semesta mulai mengembang dan mendingin, memungkinkan pembentukan partikel dasar seperti atom, bintang, dan galaksi. Teori ini pertama kali diajukan oleh George Lemaitre pada tahun 1927. Bukti yang mendukung teori ini adalah penemuan radiasi kosmik yang merupakan sisa radiasi dari masa awal alam semesta. Lalu apa yang terjadi sebelum terbentuknya alam semesta? Apa yang terjadi sebelum Big Bang? Sebelum ke pembahasan, jangan lewatkan momen ajaib setiap minggu dari video-video kami dengan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan mungkin ini tidak berdampak besar untuk Anda saat ini, namun dengan pemahaman dari channel kami secara terus-menerus akan berdampak besar untuk menambah wawasan Anda ke depan. Serta dengan satu subscribe sangat berharga bagi kami untuk kemajuan channel kami agar bisa lebih bermanfaat dan menginspirasi banyak orang. Mari kita ke pembahasan. Konsep yang mengacu pada pola dan bentuk geometris tertentu yang dipercaya memiliki makna spiritual, filosofi, atau bahkan ilmiah. Pola-pola ini sering dianggap sebagai bahasa alam semesta atau bentuk dasar dari struktur segala sesuatu di alam semesta, mulai dari pola alam hingga arsitektur kuno dan simbol-simbol spiritual. Banyak kebudayaan yang ditemukan memiliki pola-pola garis ini atau sering disebut geometri sakral, seperti Mesir kuno, Yunani kuno, India, Cina, bahkan di Indonesia pun ada seperti pola geometri sakral ini. Bahkan di Bali masih memakai pola ini dalam rangka upacara spiritual. Geometri sakral mengungkap rahasia kosmos, dari gerakan sederhana hingga pola kompleks yang membentuk bintang, planet, bahkan kehidupan kita sendiri. Ini bukan hanya seni atau matematika, ini adalah bahasa universal yang merangkai energi, materi, dan roh menjadi satu. Dalam setiap lingkaran, garis, dan bentuk tersembunyi sebuah pesan dari Sang Pencipta tentang bagaimana alam semesta ini dirancang dengan keteraturan sempurna. Mari kita jelajahi perjalanan sakral ini dari tidak ada apa-apa menjadi ada, dari kehampaan menjadi berisi, dari satu titik yang menjadi semua, hingga pola abadi yang menghubungkan kita dengan harmoni kosmik. Berawal dari sunyi, sepi, kosong, tak berujung, tak bertepi, hampa, tidak terikat ruang atau waktu. Konsep ini mirip dengan kepercayaan Nusantara kuno, yaitu agama Kapitayan. Tuhan dalam agama Kapitayan disebut Sangyang Taya. Taya berarti suwung atau kosong. Tuhan Kapitayan bersifat abstrak, tidak bisa digambarkan. Sangyang Taya diartikan sebagai Tan Keno Kinayang Ngapa, tidak dapat dilihat, dipikirkan atau dibayangkan, alias tidak bisa diapa-apakan kebenarannya. Bagaimana bisa leluhur Nusantara memiliki konsep sedemikian rupa jika mereka tidak tahu rahasia sesungguhnya alam semesta ini? Berawal dari ketiadaan itu lalu muncul satu titik yang dalam geometri sakral disebut sebagai monad. Monad adalah substansi dasar yang membentuk alam semesta. Titik ini melambangkan inti dari segala sesuatu, tanpa batas, tanpa masa, tidak terukur, tanpa ruang, dan tanpa waktu. Dalam tradisi spiritual, ini sering dianggap sebagai manifestasi awal dari Sang Pencipta atau Tuhan Yang Maha Esa, mirip dengan konsep tokoh pewayangan Jawa kuno yaitu Sangyang Tunggal atau di Bali sering disebut Sangyang Acintya atau Roh Ilahi. Dalam tradisi Nusantara menggambarkan Sangyang Acintya dengan dua versi, yang pertama Sangyang Acintya tanpa lingkaran dan Sangyang Acintya dengan lingkaran. Konsep ini sangat mirip dengan pembahasan kita kali ini. Titik ilahi atau roh ilahi ini menciptakan 360 derajat lingkaran kesadaran. Lingkaran ini adalah ruang wadah pertama yang mewadahi kesadaran. Lingkaran dalam geometri sakral melambangkan keutuhan, kesempurnaan, dan keberadaan universal. Lingkaran ini menggambarkan momen pertama ruang diciptakan, dimulainya waktu dan ruang dalam dimensi fisik. Lingkaran juga melambangkan oneness atau kesatuan semua ciptaan.
Dalam ruang dan waktu yang gelap, mustahil untuk kita ketahui kita bergerak ke atas, ke bawah, atau ke samping. Untuk itu diperlukannya cahaya. Roh ilahi ini kemudian bergerak ke posisi lain dalam lingkaran, menciptakan lingkaran kedua. Ketika dua lingkaran ini tumpang tindih, sebuah bentuk tercipta dengan dikenal sebagai vesika viscis, mirip seperti sebuah bola mata. Bentuk ini merupakan simbol awal dualitas, terang dan gelap, maskulin dan feminim, yin dan yang. Ini adalah langkah awal dalam penciptaan, di mana keberadaan mulai memahami dirinya sebagai satu yang dapat membelah menjadi dua, menciptakan keseimbangan polaritas di alam semesta. Dari fisika fisis, gerakan roh ilahi melanjutkan pola penciptaan lingkaran tambahan, membentuk pola geometri yang lebih kompleks. Lingkaran ketiga menciptakan dasar bagi Trinitas atau Trimurti dalam kepercayaan Hindu Nusantara. Konsep spiritual dalam tradisi ini menggambarkan kekuatan penciptaan. Trinitas atau Trimurti ini melambangkan tiga aspek utama energi, yaitu penciptaan atau kelahiran, pemeliharaan atau keberlanjutan, dan transformasi atau peleburan atau kematian atau perubahan. Dalam geometri sakral ini adalah awal bentuk tiga dimensi yang sederhana. Dalam sains ini dapat diibaratkan sebagai interaksi tiga elemen fundamental seperti materi, energi, dan kesadaran. Dari tiga lingkaran bertahap menambah beberapa lingkaran menjadi 6 lingkaran. Ketika 6 lingkaran terbentuk dari lingkaran pusat, terbentuk pola yang disebut seed of life, biji kehidupan. Ini merupakan struktur dasar kehidupan. Seed of life juga melambangkan tahapan-tahapan penciptaan. Dalam geometri sakral menunjukkan bahwa pola ini adalah cetak biru universal, menghubungkan segala sesuatu dari tingkat mikroskopis hingga kosmik. Dari seed of life bertambah 6 lingkaran lagi sehingga berkembanglah menjadi pola egg of life yang terbentuk ketika lingkaran-lingkaran ini disusun menjadi struktur 3 dimensi. Ini merupakan awal bagi kehidupan biologis. Egg of life mirip seperti pola sel telur yang sudah dibuahi pada makhluk hidup. Egg of life ini adalah fondasi pembentukan kehidupan. Struktur DNA, sel, warna rambut, tinggi badan, warna kulit berasal dari sini. Dari seed of life juga berkembang menjadi flower of life atau harmoni kosmik. Pola geometri ini yang terdiri dari banyak lingkaran saling tumpang tindih membentuk pola yang estetik. Geometri ini ditemukan di berbagai kebudayaan seperti Mesir kuno, Cina, India, bahkan Indonesia. Pola ini diyakini sebagai representasi visual dari semua hukum fisika, matematika, dan spiritual yang mengatur alam semesta. Dari flower of life atau portal geometri suci muncul pola yang lebih spesifik dikenal sebagai fruit of life. Pola ini terdiri dari 13 lingkaran yang saling terhubung. Fruit of life melambangkan jaringan energi yang menghubungkan seluruh alam semesta, menciptakan hubungan antara dimensi fisik dan spiritual. Pola ini mirip seperti pola aksara Urhaste atau aksara benih kehidupan yang terdapat pada ajaran Hindu di Bali. Fruit of life juga menjadi dasar bagi Metatron's Cube dengan menghubungkan pusat dari setiap lingkaran menggunakan garis lurus. Pola ini menciptakan struktur geometri kompleks yang melambangkan keteraturan universal. Metatron's Cube adalah simbol energi yang mengalir melalui alam semesta, memahami keseimbangan antara materi dan spiritualitas. Di dalamnya terbentuk 5 bentuk dasar yang disebut platonic solid seperti tetrahedron, hexahedron, oktahedron, dodekahedron, dan isokahedron. Platonic solid ini merupakan struktur geometri 3 dimensi yang unik karena semua sisinya berbentuk poligon beraturan. Semua sudutnya sama, setiap sudut bertemu dalam pola yang sama di semua sisi. Kelima bentuk ini diyakini sebagai catatan dasar dari alam semesta, sering dikaitkan dengan elemen klasik seperti tanah, air, udara, api, dan ether atau ruh. Berikut adalah penjelasan rinci masing-masing struktur. Yang pertama adalah tetrahedron, adalah piramida segitiga dengan 4 sisi berbentuk segitiga sama sisi. Simbolisme representasi elemen api melambangkan transformasi, energi, dan keberanian. Karakteristik memiliki 4 sisi, 4 titik sudut, dan 6 tepi. Bentuknya stabil dan sering dikaitkan dengan struktur atomik dasar. Makna spiritual melambangkan keseimbangan dan keadilan, karena setiap sisi memiliki ukuran yang sama. Yang kedua, hexahedron atau kubus. Kubus adalah bentuk 3 dimensi dengan 6 sisi berbentuk persegi sama besar. Simbolisme representasi elemen tanah, melambangkan stabilitas, keandalan, dan pondasi. Karakteristik memiliki 6 sisi, 8 titik sudut, dan 12 tepi.
Dikenal karena kesederhanaan dan kekokohannya, kubus sering diasosiasikan dengan hal-hal fisik dan materi. Makna spiritual mengajarkan pentingnya landasan yang kokoh dalam kehidupan, mencerminkan keamanan dan kekuatan. Yang ketiga, oktahedron. Oktahedron memiliki 8 sisi berbentuk segitiga sama sisi, menyerupai 2 piramida yang disatukan di dasarnya. Simbolisme representasi elemen udara, melambangkan keseimbangan, aliran energi, dan pikiran bebas. Karakteristik memiliki 8 sisi, 6 titik sudut, dan 12 tepi. Karena kesimetrisannya, oktahedron sering diasosiasikan dengan harmoni dan meditasi. Makna spiritual menghubungkan dunia fisik dengan dunia spiritual, melambangkan introspeksi dan penyelarasan. Yang keempat, dodekahedron. Dodekahedron memiliki 12 sisi berbentuk pentagon atau segi 5 beraturan. Simbolisme representasi elemen ether atau roh, melambangkan dimensi yang lebih tinggi, kesadaran dan kosmos. Karakteristik memiliki 12 sisi, 20 titik sudut, dan 30 tepi. Karena kompleksitas dan keindahannya, dodekahedron sering dilihat sebagai simbol harmoni kosmik. Makna spiritual menggambarkan alam semesta sebagai suatu keseluruhan, menghubungkan manusia dengan dimensi spiritual yang lebih tinggi. Yang kelima, ekosahedron. Ekosahedron memiliki 20 sisi berbentuk segitiga sama sisi, menyerupai bola yang terbuat dari segitiga. Simbolisme representasi elemen air, melambangkan fluiditas, emosi, dan perubahan. Karakteristik memiliki 20 sisi, 12 titik sudut, dan 30 tepi. Sering digunakan dalam struktur molekuler air dan banyak sistem biologis. Makna spiritual mendorong fleksibilitas, kepekaan, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Semua bentuk dasar ini dapat ditemukan di dalam Metatron's Cube, sebuah pola geometri yang melambangkan hubungan antara energi fisik dan spiritual. Metatron's Cube juga dipercaya sebagai cetak biru penciptaan, mencerminkan bagaimana alam semesta berkembang melalui pola-pola matematis yang harmonis. Geometri sakral menempatkan bentuk-bentuk ini sebagai simbol universal untuk memahami struktur alam semesta, energi, dan kesadaran. Setiap bentuk tidak hanya menjelaskan aspek fisik, tetapi juga menggambarkan perjalanan spiritual dan hubungan kita dengan kosmos. Geometri sakral tidak hanya menjelaskan penciptaan alam semesta fisik, tetapi juga dimensi yang lebih tinggi. Pola geometri seperti Merkaba menggambarkan kendaraan cahaya atau kesadaran yang dapat melintasi dimensi. Dalam pandangan ini, alam semesta kita hanyalah salah satu dari banyak alam semesta dalam jaringan multiverse. Semua terhubung melalui pola geometris yang sama. Pola-pola geometri sakral tidak hanya menciptakan struktur kosmik, tetapi juga mewujud dalam bentuk planet, tubuh manusia, dan struktur biologis. Misalnya rasio emas atau golden ratio sering ditemukan dalam bentuk bunga, kerang, bahkan galaksi spiral. Geometri sakral menunjukkan bahwa alam semesta dirancang dengan harmoni matematis yang mencerminkan kesadaran universal. Dalam geometri sakral, perjalanan penciptaan adalah siklus. Semua yang bermula dari satu titik akan kembali ke titik itu, menyelesaikan siklus penciptaan. Ini melambangkan evolusi kesadaran, di mana semua makhluk kembali ke sumber asalnya setelah perjalanan spiritual mereka selesai. Pola ini menunjukkan bahwa alam semesta adalah proses yang terus-menerus tanpa awal atau akhir. Melalui geometri sakral, kita dapat memahami alam semesta sebagai sesuatu yang terstruktur secara matematis, namun penuh makna spiritual. Dari satu titik kesadaran hingga jaringan multiverse, semua terhubung dalam harmoni ilahi yang mencerminkan keajaiban penciptaan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Kami senang bisa berbagi beberapa pengetahuan kepada Anda. Jangan lupa tekan tombol lonceng pemberitahuan agar Anda tidak ketinggalan setiap petualangan kami selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.